Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang telah masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus. Di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri yang terang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatkan kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat bersama lagi pada waktu ini di dalam firman Tuhan, renungan harian kita, dan semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik, dan kita akan sama-sama mempelajari dan merenungkan renungan hari ini dengan penuh perhatian dan juga kita mengerti apa nasihat Tuhan. Mari kita teruskan renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan kami di syurga, Engkau berkatilah kami, Engkau jagai kami, pimpin kami, agar kami dapat mengerti apa nasihat-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berjudul Pewaris Bersama, Februari 3. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Apa yang perlu dilakukan jika menjadi pewaris bersama? Dalam bulan ini kita akan mempelajari tentang keluarga, dan apakah ini ada kaitan dengan keluarga kita atau diri kita masing-masing? Dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya kamu jangan terhalang. Saudara-saudara, banyak keluarga yang mempunyai hubungan baik akhirnya bertelaga
antara satu sama lain karena urusan harta warisan. Giselle Sousa Diaz, 16 November 2019 di Calgary, menganggarkan 7 daripada 10 waris mempunyai hubungan yang berkonflik. Saudara-saudara, memang apa yang dikatakan dalam awal-awal renungan ini satu kata-kata yang sering kali terjadi, di mana dari satu keluarga yang baik menjadi satu keluarga yang bermusuhan. Itu semua hanya karena apa? Hanya karena harta saja. Jadi, mari kita teruskan firman pada hari ini. Kenapa boleh terjadi? Dia mengatakan bahwa di Bandar Bionusa sahaja terdapat kira-kira 30.000 keluarga yang menjadi renggang karena masalah harta pusaka. Dikatakan, saya bayar sewa dan kamu memiliki rumah. Bagaimana mungkin kita menerima harta pusaka yang sama? Dan saya menjaga ibu kita selama 5 tahun. Dan kamu tidak pernah membantu saya. Tidak pernah mengantar uang. Adalah beberapa contoh hujah-hujah yang kerap digunakan. Dan hujah-hujah ini boleh mengakibatkan kehancuran dalam sebuah keluarga. Jadi saudara-saudara, keluarga dibentuk adalah untuk bersama dan bukan untuk menghancurkan atau berpisah. Semasa pertikaian, peristiwa lampau diungkit dan frasa atau sindiran si mati digunakan yang membayangkan bagaimana hal itu sepatutnya dilakukan dengan cara yang berbeza. Dan ini adalah bagaimana perhubungan rusak sehingga satu tahap yang tidak ada penyelesaian, jangka pendek yang jelas, dan banyak kali yang tertuduh itu mati sebelum sebarang perdamaian dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, ini begitu jelas mengatakan bahwa apabila ada pertikaian, maka peristiwa-peristiwa yang lalu juga diungkit dan dibawa ke masa yang depan. Sehingga tidak ada penyelesaian, sehingga yang dituduh, tertuduh, mati, begitu, dan tidak ada penyelesaian. Penyelesaian sebenarnya tidak mudah, karena walaupun wasiat itu jelas dari sudut aritmetik, hati manusia mementingkan diri sendiri, keras dan bangga, dan ciri-ciri ini berkembang dalam keadaan seperti ini. Dan memang betul, penyelesaian memang tidak mudah. Semua itu karena daripada hati manusia. Ayat hari ini memaparkan dua pewaris bersama, yaitu suami dan istri. Harta warisan itu tidak lain ialah hidup yang kekal. Mengelak daripada gangguan fisikal dan lisan antara pasangan hanyalah langkah pertama, di mana Rasul Paulus menggesa lelaki itu untuk menghormati istrinya, menguatkan nasihatnya. Paulus mengemukakan hujah yang kuat. Dikatakan, istri ialah pewaris bersama dengan hak yang sama untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Dia menggesa suami untuk menunjukkan layanan yang baik, penuh kasih dan lemah lembut terhadap kaum yang lemah, lebih lemah dan sangat berharga. Suami dan istri pewaris bersama, tapi Paulus mengatakan, suami, engkau kasihilah istrimu, sayangilah mereka, jagailah mereka. Rayuan kepada suami ini mencadangkan satu langkah besar yang melampaui bahagian yang dapat dibagi sama rata, sama seperti kes harta warisan dunia yang tidak berbelah bagi, tanggung jawab dan kasih sayang yang tidak dapat dibagi
sama rata. Itulah sebabnya Rasul menambah konsep kaum yang lebih lemah. Dia menggesa suami untuk menjadi pemurah, berhati mulia, menawan, tidak mementingkan diri, dan mengasihi istrinya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sebagai suami, ingat, jadikan istrimu, jagai istrimu, kasihi istrimu sebagai orang yang benar-benar dekat, orang yang benar-benar kamu sayangi. Pada hari-hari mendatang, coba untuk melampaui konsep memberi 50% dan menerima 50% dalam kehidupan rumah tangga Anda. Coba berikan itu 100% apabila boleh. Saudara yang terkasih, jika Anda belum berkawin, ayat 1 Petrus 3 selebihnya didedikasi untuk semua hubungan secara umum. Seia sekata dengan orang lain, berbelas kasihan, menunjukkan kasih persaudaraan, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan begitu jelas kepada kita bahwa sebagai pasangan suami dan istri itu seharusnya saling mengasihi, saling melindungi, saling menyayangi, dan saling mengharapkan satu dengan yang lain, yaitu tidak hanya berat sebelah. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, kita adalah milik Tuhan dan Tuhan ingin mengajarkan dalam keluarga untuk saling mencintai. Tuhan memberkati. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang telah masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus. Di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama